selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Kita bakal ngupas tuntas prinsip-prinsip yang bisa ngubah hidup dari buku legendaris karya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Tapi tenang aja, kita nggak cuma bakal sekedar ngomongin gimana caranya jadi kaya. Nggak cuma itu, kita bakal nyelam lebih dalam ngebahas makna sebenarnya dari sebuah pekerjaan untuk bisa mencapai kebebasan finansial yang sesungguhnya. So, ayo kita mulai. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya banyak orang yang udah kerja keras mati-matian seumur hidup, bahkan mereka yang gelarnya mentereng kayak dokter atau insinyur, tapi kok masih aja sering kesulitan finansial? Dari kecil kan kita selalu dicekoki ide, ayo sekolah yang rajin, dapat nilai bagus, kerja keras, pasti nanti sukses. Tapi realitasnya sering banget berbanding terbalik kan? Gini, coba kita cari tahu barang-barang kenapa bisa kayak gitu. Nah, akar masalahnya itu sebenarnya ada di dua pandangan dunia yang benar-benar tabrakan. Di satu sisi, ada sosok Poor Dad atau ayah kandungnya Robert sendiri. Beliau ini akademisi hebat loh, punya gelar PhD dari Stanford. Tapi fokus utamanya selalu didorong oleh rasa aman. Nyari gelar tinggi, dapat kerjaan stabil, dan nungguin gaji rutin tiap bulan. Di sisi lain, ada Rich Dad, ayah dari sahabatnya. Beliau ini bahkan gak lulus SMP, tapi mindsetnya wow beda banget. Rich Dad murni fokus ke literasi keuangan, gimana ngebangun sistem, dan ngejar kebebasan sejati. Dua cara berpikir ini bener-bener ngehasilin realitas hidup yang beda jauh. Poin yang paling krusial di sini adalah perbedaan cara pikir tadi gampang banget ngejebak kita ke dalam apa yang disebut rat race atau perlombaan tikus. Seringkali kita mikir kalau masalah uang itu murni cuma soal matematika aja kan, padahal sebenarnya enggak sama sekali. Ini tuh 100% masalah emosional. Kekosongan batin dan kelelahan mental itu mulai kerasa saat kita kerja keras setiap hari murni karena takut. Takut gak bisa bayar tagihan bulan ini, atau takut jatuh miskin. Ada cerita yang super menarik soal ini. Bayangin deh, waktu Robert masih umur 9 tahun, dia dipekerjakan sama Rich Dad dengan bayaran yang jujur aja nggak masuk akal. Cuma 10 sen per jam. Ya jelas dong, setelah beberapa minggu, Robert kecil ngamuk karena ngerasa dieksploitasi. Tapi tahu nggak respon Rich Dad? Dia malah senyum dan ngasih satu insight penting ini. Dia bilang, kalau kamu marah gara-gara gaji 10 sen itu kekecilan, berarti kamu udah ngebiarin uang ngendalin emosimu. Dia pengen nunjukin betapa gampangnya kita bereaksi dan ujung-ujungnya cuma jadi budak dari selembar slip gaji. Mari kita bedah sebenarnya apa sih yang jadi bensin dari rat race yang nguras jiwa ini? Semuanya berakar dari dua hal, ketakutan dan keserakahan. Ketakutan bakal kehabisan uang ngebikin kita bangun pagi tiap hari, maksain diri berangkat kerja. Terus, pas kita dapat gaji atau bonus, keserakahan mulai ambil alih. Tiba-tiba, kita pengen mobil keluaran terbaru, rumah yang lebih gede, liburan yang mewah, siklusnya muter terus, nggak ada habisnya. Makanya, sekedar dapat kenaikan gaji tuh nggak bakal nyelesain masalah. Apalagi kalau kita masih disetir sama rasa takut dan terus-terusan menukar waktu demi uang. Oke, terus gimana dong cara kita kabur dari jebakan ini? Solusinya sebenarnya dimulai dari menguasai aturan paling dasar dari literasi keuangan. Langkah pertamanya, kita wajib bongkar mitos paling besar soal apa itu aset dan apa itu liabilitas. Coba kita lihat definisinya. Sederhana banget sebenarnya. Aset itu adalah sesuatu yang masukin uang ke dalam kantong kamu, titik. Sebaliknya, liabilitas adalah sesuatu yang ngeluarin uang dari kantong kamu. Kedengarannya gampang banget ya, terlalu simpel mungkin, tapi percaya deh. Benar-benar paham satu definisi fundamental ini adalah kunci utama buat lolos dari siklus kerja tanpa akhir. Banyak banget orang yang tanpa sadar ngumpulin liabilitas, tapi mereka ngiranya lagi beli aset. Nah, siap-siap nih buat poin yang satu ini, karena sering banget bikin orang kaget. Menurut Kiyosaki, rumah yang lagi kamu tempatin sekarang itu bukan aset. Yap, kamu nggak salah dengar. Ini jelas berlawanan banget sama apa yang sering diajarin industri keuangan konvensional. Kenapa? Karena rumah yang kamu tinggalin itu justru terus ngeluarin uang dari kantongmu setiap bulannya. Kamu harus bayar cicilan, bayar pajak, biaya perawatan, dan lain-lain. Kecuali kalau rumah itu kamu sewain dan ngasih kamu uang masuk tiap bulan, baru deh itu bisa disebut aset. Pemahaman ini benar-benar ngeriset cara kita melihat sebuah investasi. Terus pertanyaannya, gimana cara orang kaya ngelola uang mereka? Polanya itu konsisten banget. Orang kaya dapat pemasukan. Dan alih-alih langsung beli barang mewah, mereka pakai uang itu buat beli aset sejati. Mereka ngebangun atau beli bisnis, beli saham atau properti buat disewain. Nah, aset-aset inilah yang nantinya bakal kerja keras buat ngasilin pemasukan baru buat mereka. Kasarnya mereka lagi ngebangun mesin pencetak uang, jadi mereka nggak perlu terus-terusan nukerin waktu mereka yang terbatas cuma demi dapat uang tunai.
Oke, sekarang kita masuk ke inti filosofis yang paling dalam dari materi ini. Ini penting banget. Keluar dari kemiskinan itu jelas esensial, tapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari itu. Makna sebuah pekerjaan itu sebenarnya bukan semata-mata biar kita jadi kaya atau sekedar karena kita takut miskin. Bukan. Makna sejati dari bekerja itu adalah untuk menantang diri sendiri, untuk belajar, bertumbuh, dan pada akhirnya bekerja untuk mengisi jiwa kita. Ada kisah nyata dari Robert sendiri yang pas banget buat ngegambarin hal ini. Jadi, setelah Robert keluar dari militer, dia sebenarnya dapat banyak tawaran kerja bergaji tinggi yang super aman. Tapi kamu tahu nggak dia milih apa? Dia malah milih kerja di perusahaan mesin fotokopi Xerox. Dia ngelakuin ini bukan karena gajinya gede, tapi karena dia sadar dia itu takut banget ngejual barang dan takut ditolak. Jadi, dia kerja di sana murni buat naklukin ketakutan dari dalam dirinya sendiri. Buat dia, ngalahin rasa takut dan bertumbuh secara personal, itu nilainya jauh lebih besar daripada sekedar nerima gaji yang nyaman. Coba deh kita renungin satu prinsip ini bareng-bareng. Pilih pekerjaan berdasarkan apa yang bisa kamu pelajari, bukan cuma dari berapa banyak yang bakal kamu dapat. Coba jujur sama diri sendiri. Apakah pekerjaanmu saat ini benar-benar ngisi relung jiwa kamu? Apakah kamu belajar keterampilan baru setiap harinya? Atau jangan-jangan kamu cuma ngulang rutinitas yang itu-itu aja setiap tahun, murni cuma buat nutupin tagihan bulanan? Nah, supaya kita bisa bertumbuh maksimal, Rich Dad nyaranin kita buat nguasain beberapa pilar keahlian, mulai dari skill penjualan dan marketing, manajemen arus kas, ngelola sistem, sampai manajemen orang. Memang sih, kalau kamu spesialis banget di satu profesi aja, itu ngasih rasa aman. Tapi ingat, spesialisasi yang sempit itu juga yang berpotensi bikin kamu terjebak di posisi yang sama seumur hidup. Dengan belajar secara luas lintas disiplin ilmu, kita nggak cuma memperdayakan pikiran dan jiwa, tapi ujung-ujungnya bakal nebelin dompet kita juga. So, sekarang gimana caranya kita bisa nentuin posisi kita di dunia kerja saat ini? Setelah paham kalau kita harus kerja buat belajar dan ngebangun aset, langkah selanjutnya adalah ngeliat peta jalan yang digagas sama Kiyosaki buat nyape kebebasan finansial. Ini dia kerangka legendaris yang namanya cash flow quadrant. Coba kamu cek, kamu ada di kuadran mana sekarang? Kalau di A atau employee alias karyawan, kamu kerja buat sistemnya orang lain demi dapat keamanan. Terus di S, self-employed atau wira swasta, kamu adalah sistem itu sendiri. Kalau kamu berhenti kerja, uang ikut berhenti. Tapi kalau di B, business owner, kamu punya sistem dan punya orang-orang yang kerja buat kamu. Dan terakhir di E, investor, uang kamulah yang kerja keras buat kamu. Ingat ya, ini tuh bukan cuma beda profesi, tapi perbedaan psikologis yang sangat fundamental. Kontras dari dua sisi ini tuh kerasa banget. Di sisi kiri kuadran, kamu bener-bener ngandelin tenaga kerja aktif kamu. Kamu nukerin waktu sama uang. Padahal waktu kita terbatas kan? Artinya potensi pendapatan kamu otomatis terbatas. Sebaliknya, sisi kanan itu semua tentang ngebangun aset dan sistem pasif yang jalan sendiri. Tujuannya adalah supaya kamu bisa pelan-pelan pindah dari kiri ke kanan. Jadi, kamu nggak cuma dapat uangnya, tapi kamu juga punya kebebasan waktu seutuhnya. Memang sih buat transisi ini nggak bakal selalu mulus. Menurut Kiyosaki, ada 5 rintangan mental utama yang mencegah orang buat maju. Pertama, kamu harus naklukin ketakutan kehilangan uang. Kedua, stop bersikap sinis setiap kali ada peluang datang. Ketiga, lawan kemalasan kamu. Apalagi kemalasan yang sering nyamar jadi alasan, aku terlalu sibuk kerja. Keempat, ubah kebiasaan burukmu dengan biasain bayar diri sendiri di awal bulan untuk investasi. Dan kelima, buang arogansi yang nutup pikiranmu dari belajar hal baru. Ngelewatin 5 rintangan ini tuh esensial banget kalau kamu mau dapat kebebasan finansial sekaligus pertumbuhan personal terdalam. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung sesi kita. Kamu udah ngeliat 2 filosofi hidup yang benar-benar beda. Pertanyaannya, sekarang balik ke kamu. Apakah kamu bakal ngabisin sisa hidupmu buat kerja mati-matian, tapi selalu dihantui rasa cemas? Atau kamu bakal milih jalan yang berani, di mana kamu kerja buat bertumbuh, ngisi jiwa kamu, dan pelan-pelan ngebangun sistem yang ngasih kamu kebebasan sejati? Pertanyaan besarnya, akankah cerita masa depanmu seperti Poor Dad atau Rich Dad? Keputusannya murni ada di tangan kamu, dan itu semua dimulai hari ini. Terima kasih banget udah ngikutin sesi kali ini, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa!